warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Faiza dari kelas C25C, Reka 12 Emi Saelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian panorama, fungsi panorama, pengertian kompas, fungsi kompas, dan azimut dan back azimut. Yang pertama yaitu pengertian panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu fungsi panorama. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Terus yang ketiga yaitu cara menggunakan panorama. Dengan cara menggunakan panorama yaitu dengan menentukan titik pengamatan menggunakan kompas, membidik objek dengan alat pembidik, lalu menggambar objek tetap yang terlihat. Setelah itu, beri arsiran sesuai jarak, tambahkan arah utara, dan lengkapi identitas serta keterangan gambar. Dan yang keempat yaitu cara menggambar panorama. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Alat-alat yang harus disediakan antara lain yaitu kertas gambar, pensil untuk menggambar, penggaris, ballpoint atau bolpen untuk menulis data-data, kompas, dan alat pembidik. Alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan dua garis bersilangan di tengahnya. Alat pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Cara membuat panorama atau sketsa pemandangan adalah yaitu yang pertama, bidik kompas arah satu benda atau lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah atau dalam derajat titik pusat tersebut. Dan yang kedua yaitu lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Dan yang ketiga, semua gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Dan yang kelima yaitu pengertian kompas. Kompas adalah suatu alat petunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, di mana arah di sini adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Tentu saja dalam hal ini arah yang ditunjukkan adalah arah utara kompas atau utara magnetis, karena kita ketahui ada 3 buah arah utara, yakni utara peta, utara magnetis, dan utara sebenarnya. Dan yang keenam, ada fungsi kompas. Kompas bidik adalah kompas yang berfungsi untuk membidik atau menembak menembak sudut pada alam atau bentangan alam sebenarnya, yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada peta. Adapun bagian-bagian kompas secara umum yaitu yang pertama, jarum kompas menunjukkan arah utara dan selatan magnetis. Yang kedua, dial atau skala derajat, lingkaran bertanda angka 0 derajat sampai 360 derajat untuk menentukan arah. Yang ketiga, rumah kompas, tempat jarum dan skala derajat berada. Yang keempat, garis petunjuk arah, garis lurus di dasar kompas untuk menentukan arah perjalanan. Dan yang kelima, cermin atau kaca pembaca digunakan untuk membantu membaca angka derajat saat membidik. Yang ke-8 yaitu cara menggunakan kompas. Cara menggunakan kompas bidik adalah yaitu yang pertama, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga tegak lurus.
Yang kedua, tarik cincin untuk jempol. Yang ketiga, masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Dan yang keempat, telunjuk sejajar dengan memegang penutup yang berdiri tegak. Jari-jari lain memegang penutup kompas. Selanjutnya yaitu lengan lurus ke depan. Bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Dekatkan kompas ke depan mata untuk mencari tanda titik yang dijadikan patokan dalam membidik. Pilih benda yang jauh tetapi jelas terlihat dan tidak terhalang hasil bidikan. Angkanya bisa dilihat pada kompas. Misalnya angka 40, maka sebut azimut 40 derajat. Kemudian bergerak menuju titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Setelahnya sampai di titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya, demikian seterusnya secara berulang. Adapun azimut dan back azimut. Azimut adalah sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat. Azimut disebut juga sudut kompas. Bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas tetap atau potong kompas, maka harus diusahakan agar lintasan perjalanan berupa satu garis lurus. Untuk itu digunakan teknik back azimut. Prinsip back azimut adalah membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara membidikkan kompas belakang jarak ke muka dan ke tertentu, atau rumus untuk menentukan back azimut. Jika azimut 180 derajat, maka back azimutnya sama dengan azimut tambah 180 derajat. Dan jika azimut 180 derajat, maka back azimutnya 180 derajat. Apabila azimutnya 180 derajat, maka bisa menggunakan kedua rumus itu karena 0,360 derajat. Baik, itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.